Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Razak Firmansyah, biasa dipanggil Razak. Saya memiliki NIM 215211074. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pengganti UAS dari buku BERT yang berjudul Transport Fenomena. Di sini saya mendapatkan kelompok 8 yang membahas soal dari bab 14 bagian A yang berjudul Heat Transfer from Condensation Vapor. Adapun soal-soalnya, yang pertama itu dari A. The outer surface of a vertical tube 1 inch in outside diameter and 1 feet long in is managed at 190 derajat Fahrenheit if this tube is surrounded by circulated steam at 1 atm. What will be the total rate of heat transfer through the tube wall? Adapun pengertiannya yang dari soal A itu pada permukaan luar tabung vertikal sebesar 1 inci di tengah luar 1 meter dan juga memiliki panjang 1 kaki atau 1 inch dipertahankan pada suhu 190 derajat Fahrenheit. Nah, jika tabung ini dikelilingi oleh uap jenuh dengan tekanan sebesar 1 atmosfer ataupun 1 atm, berapakah total laju perpindahan panas melalui dinding tabung? Kemudian yang B, what would the rate of the heat transfer be if the tube were horizontal? Yang nanti artikan, berapa laju perpindahan panas jika tabung dipastikan atau diposisikan secara horizontal? Nah, saya jawab kemudian itu pertama ada diketahui, yang pertama ada diketahui T0 sebesar 190 derajat Fahrenheit, kemudian juga ada TD itu sebesar 212 derajat Fahrenheit. Nah, jadilah penambahan itu sebesar atau sebutan TF sebesar 201 derajat Fahrenheit. Nah, nilai ini didapat dari penambahan atau penjumlahan 212 ditambah dengan 190 derajat Fahrenheit lalu dibagi 2 seperti itu. Kemudian ada juga delta H vapor itu didapatkan melalui konstanta koefisien yang dihasilkan atau didapat di buku BAR sebesar 978 BTU LBM. Kemudian juga ada nilai K itu sebesar 0,397 BTU per hour feet Fahrenheit. Kemudian ada juga nilai P itu sebesar 60,1 LBM per feet pangkat 3. Kemudian juga ada nilai mu yang diketahui sebesar 0,7308 LBM per hour per feet. Nah, saya mengasumsikan bahwasanya pada nilai A itu pipa atau tabungnya itu berbentuk vertikal. Nah, asumsi saya bentukan seperti ini dan kemudian juga ada aliran yang masuk dari atas ke bawah dan juga ada uap yang dikelilingi itu dari sisi kiri ke kanan ataupun sebaliknya. Nah, saya masuk saja langsung ke soal yang pertama yaitu A. Dari grafik di atas didapatkan persamaan. Persamaan ini didapat dari nilai grafik pada gambar 14.7/2 yang dimana ini adalah nilai grafik yang sudah ditentukan atau konstanta pada buku pada bab 14. Ini merupakan data atau grafik film dari film kondensasi yang murni dari uap secara bentukan vertikal. Nah, langsung saja. Nah, nilai itu didapat kan KP pangkat 2/3 dikali G pangkat 1/3 dikali PD dikurangin P0 lalu dikali dengan L atau panjangnya dibagi mu pangkat 5/3 dikali delta H vapor.
Kemudian saya masukin angka-angka ini, itu pertama ada KP, itu didapat dari data yang diketahui sebesar 0,397 397 BTU per hour per feet kali Fahrenheit. KP ya, KP. Ini KP-nya. Kemudian juga ada nilai P itu sebesar 60,1 lbm per feet pangkat 3 dikalikan pangkat 2 per 3. Kemudian juga ada nilai G ini sebesar 4,17 dikali 10 pangkat 8 feet hour pangkat 2 dikali 1/3. Nah, nilai G ini didapatkan dari koefisien yang didapat dari soal-soal sebelumnya. Karena soal-soal sebelumnya juga menggunakan nilai G sebesar 4,17 kali 10 pangkat 8. Kemudian juga ada nilai PD itu didapatkan atau diketahui tadi 212 derajat Fahrenheit, kemudian juga P0 itu sebesar 190 derajat Fahrenheit. Kemudian L ini didapatkan dari nilai ini ya, dia atau satu panjangnya ini. Panjang dia panjang tabungnya, mohon maaf. Nah, kemudian juga ada yang namanya nilai mu. Nilai mu ini didapatkan sebesar 0,738 lbm per hour per feet, pangkat 53. Kemudian juga ada nilai delta H itu sebesar 978 BTU per lbm. Nah, nilai-nilai ini tadinya kan kita hitung dan kita jumlahkan ataupun kita kalikan. Nah, lalu didapatlah nilai atau angka yang diinginkan itu sebesar 168 BTU per wah, banyak banget ya. BTU pangkat 1-1 itu mengapa? Karena BTU ini ada di atas. Yang pertama ada di atas, BTU ini ada di atas, dan BTU yang kedua itu ada di bawah. Nah, makanya dia naik kelas 1 jadi -1. Kemudian ada juga hours itu ada di bawah, makanya jadinya min hour 1 dikali dengan min 2 hours itu didapat dari nilai J ya seperti ini. Lalu juga ditambah dengan 1 karena nilai kemudian juga ada nilai 5/3 yang artinya ini tidak bisa diapa-apain gitu. Nah, kemudian ada juga nilai fit. Nilai fit di atas, ini di bawah ya, di atas, makanya dia plus fit. Ya, pokoknya seperti itu sampai akhir. Nilai pun sampai nilai F atau nilai suhunya. Nah, bilangan ini tidaklah berdimensi, gitu teman-teman. Hasilnya dari bilangan ini banyak banget satuan yang menaik gitu. Nah, pada penjelasan di bawah ini juga, pada nilai ini didapat dari persamaan grafik dan bilangan ketetapan dengan garis laminar yang memiliki kemiringan 3/4. Kemudian ada juga bilangan Reynolds yang kita dapati, itu nilai ini adalah nilai yang koefisien atau nilai yang sudah di ketetapan begitu. Seperti nilai R ini, sebutannya sepertinya R atau dibagi dengan mu. Nilai R ini adalah sebesar 170. Kemudian juga ada nilai mu-nya yang tadi kita tidak punya, itu sebesar 0,168. Seperti itu. Lalu dikali pangkat 3/4 didapatkanlah bilangan Reynolds di 45. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu kita harus mencari laju perpindahan panas. Jadi maka kita mengabaikan secara subcooling. Nah, adapun rumusnya ini didapatkan rumusnya dari persamaan 14,75. Ini sama dengan Q sama dengan C dikali D dikali R dikali juga delta H vapor.
Sedang lalu kemudian nilai P-nya ini tidak diketahui, tapi kita asumsikan sebesar 3,14. Kemudian diameternya ini adalah 1/12, di mana tadi diameter siswa itu sebesar 1 feet. 12 ini merupakan ketetapan ketetapan dari ketetapan dari buku ber seperti itu. Jadi makanya didapatlah nilai di atas atau nilai angka yang pada gambar di pada soal itu sebesar 1 feet bagi 12 feet. Kemudian juga nilai R-nya itu sebesar 45 ya, 45 kemudian kali dengan 0,738 LDM per feet hour. Nah, kemudian juga ada nilai delta H vapor itu sebesar 978 BTU per LDM. Dari soal tadi didapatkanlah dari nilai Q atau laju perpindahan itu didapatkan sebesar sebesar 8.400 BTU per hour seperti itu. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa aliran yang dihasilkan adalah aliran laminar. Mengapa ada aliran laminar? Karena sering kita ketahui aliran itu kan ada beberapa fase atau beberapa jenis aliran. Dan ini adalah aliran yang masih terbilang cukup slow atau pelan. Kemudian pada soal yang B itu adalah soal. Nah, what's what the rate of the heat transfer be if the tube were horizontal? Nah, bagaimana apabila posisi tabung yang kita gunakan itu berbentuk atau berposisi secara horizontal? Kita asumsiin itu Q horizontal sebesar 0,725, sedangkan Q vertikal itu sebesar 0,93 kali dengan L per D dikali pangkat 1/4. Nah, kita asumsiin ini angka didapatkan dari persamaan 14 titik di 7,5 dan juga 14,7,6. Nilai ini mengartikan bahwa aliran yang dihasilkan itu tidaklah sembarang. Nah, oleh karena itu, jika tabung posisi horizontal, kita harus menghitung juga nih laju perpindahan panasnya. Kita, saya mengasumsikan bahwa sama seperti yang sebelumnya ya gambar grafiknya. Gambar tabungnya itu tetapi hanya perubahan bentuk tadinya secara vertikal sekarang secara horizontal. Itu alirannya dari kiri ke kanan dan uap lingkungannya itu dari bawah ke atas ataupun sebaliknya. Nilai-nilai ini itu didapatkan di horizontal yang tadi kita dapat dari nilai Q-nya nilai A itu sebesar 8.400 BTU per hour dikali dengan 0,75 dibagi 0,943 itu didapatkan dari persamaan Q yang ke B yaitu Q horizontal dibagi Q vertikal dan dikali 12 feet. Ketetapan sebesar atau sepanjang 12 feet dikali 1/4. Nah, menghasilkan bilangan sebesar 12.000 BTU per hour. Seperti ini. Nah, asumsi aliran kondensat ini secara laminar pada tabung horizontal itu jelas masuk akal. Nah, dapat dilihat bahwasannya mengingat hasil nilai A pada nilai L per mu ini lebih kecil dibanding nilai B. Nilai L yang nilai K-nya itu sebesar 8.400 BTU, sedangkan nilai Q yang pada B itu sebesar 12.000 BTU per hour. Sekian pembahasan puas atau pembahasan yang singkat ini, walaupun cukup panjang juga. Semoga dapat bermanfaat dan semoga juga apapun yang didapat ini bermakna dan juga bermanfaat untuk diri saya sendiri. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.